Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga Allah menyampaikannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga seluruh kaum muslimin wal muslimat, selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur pagi hari ini masih bisa bertemu, bisa bersilaturahim, bisa bertatap wajah, baik langsung di masjid maupun melalui Zoom meeting ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini dan seterusnya selalu mendapatkan tuntunan hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Indonesia 79 tahun merdeka. Mudah-mudahan doa kita untuk semua masyarakat Indonesia, baik masyarakat di pedalaman ataupun juga di perkotaan, di perkampungan, dimanapun, mudah-mudahan menjadi negara kita negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para pemimpinnya, masyarakat semuanya selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dirgahayu Indonesia 79. Mudah-mudahan staf berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya juga kita bermohon, meminta, berdoa kepada Allah bagi hamba-hamba Allah yang saat ini sedang sakit, baik yang sudah hadir ataupun yang tidak hadir, sedang diuji, dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa penyakit, berupa apapun yang namanya musibah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, memberikan ketulusan, bisa menerima dengan apa yang telah Allah putuskan. Yang sakit Allah sembuhkan, yang ada masalah Allah berikan jalan keluarnya, sehingga semuanya tetap dalam kebahagiaan, dalam keselamatan, dan dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, amin. Doa sebelum kita membahas, mengkaji materi yang telah kami siapkan, kita doa juga bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.
Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, tema yang akan kita ungkap bersama-sama sebagaimana telah kita ketahui judulnya lewat player yang kami bagikan, yaitu kajian surah An-Nisa ayat 58. Urgensi pertimbangan mengambil keputusan yang berdasar kemaslahatan serta keselamatan dunia dan akhirat. Ini judulnya cukup panjang, tidak pendek, tidak, ini sedang-sedang saja. Urgensi pertimbangan mengambil keputusan. Jadi kita sebagai orang tua selalu mengambil keputusan apa yang akan kita putuskan terhadap anak-anak kita di rumah hendaklah berdasar kemaslahatan. Sebelum keputusan dikeluarkan dipertimbangkan dahulu demi kemaslahatan serta keselamatan. Kemaslahatan, keselamatan tentu dunia dan akhirat. Mari kita lihat ayat 58 surat An-Nisa dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membacanya Allah memberikan berkah dan rahmat bagi kita dan keluarga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, itu arti dari ayat yang kita baca sebagai landasan teologis. Kita lihat selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, asbabun nuzul. Kita lihat asbabun nuzulnya. Dalam kitab tafsir Al-Baghawi, Imam Abu Muhammad Al-Baghawi mengatakan surat An-Nisa ayat 58 diturunkan menceritakan Utsman bin Tolhah, seorang penjaga Ka'bah dari Bani Abdidar. Ketika Nabi Muhammad SAW memasuki Makkah pada hari penaklukan, Utsman menutup pintu Ka'bah dan naik ke atas atap. Rasulullah SAW meminta kunci Ka'bah dan diberitahu bahwa kuncinya ada pada Utsman. Ketika sang Nabi meminta kunci tersebut, Utsman menolaknya dan berkata, "Jika aku tahu dia adalah Rasulullah SAW, aku tidak akan menolak ataupun menahan kuncinya."
Ali bin Abi Thalib kemudian mengambil kunci dari tangan Utsman dan membuka pintu Ka'bah. Rasulullah SAW masuk ke dalamnya dan sholat 2 rakaat. Ketika keluar, Abbas meminta kunci Ka'bah agar dia dapat menggabungkan tugas sebagai pemberi minum dan penjaga Ka'bah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surat An-Nisa ayat 58. Dan Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengembalikan kunci kepada Utsman dan meminta maaf. Ali pun melakukannya, tetapi Utsman berkata, "Kau telah memaksa dan menyakitiku. Kemudian kau datang dengan kelembutan." Ali menjawab, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat Al-Qur'an tentangmu, dan dia membacakan ayat tersebut kepada Utsman. Utsman kemudian menyatakan syahadatnya dan kunci Ka'bah tetap berada di tangannya. Ketika dia meninggal, dia memberikannya kepada saudaranya yaitu Syaibah. Kunci dan tugas menjaga Ka'bah tetap berada di tangan keturunan mereka hingga hari kiamat. Lebih lanjut, Imam Al-Baghawi menerangkan bahwa al-amanah dalam ayat tersebut mencakup semua bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang. Dengan demikian, surat An-Nisa ayat 58 turut menegaskan bahwa setiap individu wajib menunaikan amanah yang diembannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini yang berkaitan dengan tema di atas tadi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat interpretasi para mufasir. Mufasir yang pertama di sini ya diambil dari kitab tafsir Aisarut Tafasir. Makna kata antu adul amanati ya, menunaikan amanah adalah menyerahkannya kepada orang yang berhak. Amanah adalah suatu hal yang dipercayakan seseorang berupa perkataan, pekerjaan, ataupun benda. Nah, itu antu adul amanah ya. Dan sekali lagi, antu adul amanah, menunaikan amanah adalah menyerahkannya kepada orang yang berhak. Seperti tadi ya, pintu ataupun kunci Ka'bah itu. Amanah adalah suatu hal yang dipercayakan seseorang, diberikan kepercayaan kepada seseorang ya, berupa perkataan, mungkin kata-kata, kalimat-kalimat, baik ucapan-ucapan ataupun berupa tulisan-tulisan itu ya. Kemudian pekerjaan, apapun yang diberikan, apa itu pekerjaan, seperti apa pekerjaannya, ataupun benda, itu adalah hal yang disebut dengan amanah. Terus ada kata-kata al-adl. Al-adl, keadilan, adalah lawan dari kezaliman dan melenceng dengan mengurangi atau menambah. Nah, ini di keadilan itu adalah lawan dari kezaliman dan melenceng ya dengan mengurangi atau menambah. Sedangkan ni'ma ya'idukum memerintahkan untuk menunaikan amanah dan hukum dengan adil. Pelajaran dari ayat, wajibnya menyampaikan amanah setelah usai dijaga. Oh gitu. Kalau sudah selesai tugasnya, ya serahkan lagi gitu. Kepada siapa? Kepada yang memberikan amanah gitu. Diwajibnya menyampaikan amanah setelah usai dijaga. Wajibnya berlaku adil dalam menghukumi dan haramnya kezaliman dan ketidakadilan. Hati-hati kita dalam memutuskan di rumah tangga kita, terhadap anak didik kita, terhadap siapapun,
maka keadilan, adil itu lebih utama dijalankan. Dan tadi tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurang, supaya tetap ada di dalam hal yang diputuskan dengan penuh kemaslahatan yang diungkapkan di atas tadi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran ini, amanah artinya setiap yang dibebankan kepada manusia dan mereka diperintahkan melakukannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya menunaikan amanah, yakni secara sempurna, tidak dikurangi dan tidak ditunda-tunda. Termasuk ke dalam amanah adalah amanat untuk beribadah seperti salat, zakat, puasa dan sebagainya. Amanat jabatan, harta dan rahasia, serta perkara-perkara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa amanat tersebut harus diserahkan kepada yang berhak menerimanya atau wakilnya, begitu. Di amanah ini harus serahkan kepada yang berhak. Kalau yang tidak berhak mungkin tidak ada keharusan, tapi yang telah diserahi, yang telah ditugasi, maka berhak untuk menerimanya atau juga wakilnya yang menerima amanah tersebut. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa amanah tersebut harus diserahkan kepada yang berhak menerimanya atau wakilnya. Adapun yang dimaksud adil di sini adalah dengan mengikuti syariat Allah melalui lisan Rasulullah SAW, bagaimana itu diungkapkan seperti dalam masalah ahkam itu hukum maupun hudud, ketentuan-ketentuan, dan hal ini menghendaki agar kita mengetahui keadilan ataupun keadilan itu agar dapat memutuskan dengannya. Jadi memang semua dengan pertimbangan yang matang. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, menurut Imam At-Tabari, nah ini tafsir At-Tabari, tafsir yang sudah banyak dibaca, diketahui oleh banyak orang, terutama ingin menyelami makna-makna dari Al-Quran. Di samping yang tadi juga Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ayat ini ditujukan kepada para pemimpin, pemegang kekuasaan, untuk menjaga amanat yang telah diberikan kepada dirinya, terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya, serta berbuat adil dalam memberikan keputusan. Nah, ini menurut siapa? Menurut Imam At-Tabari. Jadi Imam At-Tabari membuka makna dari ayat yang dibaca tadi, yaitu ditujukan ayat ini kepada para pemimpin. Kita ini siapa? Kita ini pemimpin, kita pemimpin di rumah tangga, mungkin pemimpin di masyarakat, mungkin pemimpin di suatu lembaga, mungkin pemimpin dimanapun kita diberi amanah untuk menjadi pemimpin. Nah ini, atau pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat yang telah diberikan kepada dirinya, terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya, serta berbuat adil dalam memberikan keputusan. Sementara itu Imam Al-Hasan menyebutkan bahwa amanah yang dimaksudkan dalam Al-Quran antara lain yang menyangkut hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya, seperti sholat, zakat, puasa, kifarat, semua jenis nazar, dan lain sebagainya yang semisal yang dipercayakan kepada seorang dan tiada seorang hamba pun yang melihatnya.
Ini pandangan Imam Al-Hasan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, amanat terbagi 5. Nah ini menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Nah ini kitab yang sudah populer. Kalau kalau kitab Ihya Ulumuddin itu sangat sangat diketahui isinya gitu. Bahkan menurut sebagian para pembacanya, satu-satunya kitab yang membahas dari turunnya ke alam dunia ini dari mulai hidup sampai wafat, ada penjelasannya dalam kitab Ihya Ulumuddin kata gitu. Ya mungkin para jamaah sudah banyak yang membaca, bahkan di rumahnya mungkin sudah ada Ihya Ulumuddin, atau tidak ada tapi sering mendengar mungkin itu ya. Gak ada di rumah saya itu kitab, tapi sering mendengar. Siapa gerangan? Imam Al-Ghazali dengan karangannya yang sangat populer. Nah ini mengungkapkan tentang amanat terbagi 5. Yang pertama amanat ilmu. Nah ini amanat kehakiman peradilan, amanat Tuhan kepada hambanya seperti tubuh dirinya, panca indera, akalnya. Agama adalah amanat dari Allah kepada manusia yang mesti dipeliharanya dengan sebaik-baiknya. Amanat manusia sama manusia, baik berupa harta maupun berbentuk rahasia yang dipercayakan kepada kita, maka adalah satu kewajiban kita untuk menyimpannya dengan sebaik-baiknya. Amanat manusia kepada dirinya sendiri, cara memelihara amanat. Nah jadi ini 5 hal, 5 amanat yang diungkap di dalam kitab apa tadi? Kitab Ihya Ulumuddin. Mungkin membacanya juga rada susah ya, Ihya Ulumuddin. Nah, gitu. Karangan siapa? Karangan Imam Al-Ghazali mengungkap tentang amanat tadi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin juga melihat nilai-nilai pendidikan dari ayat yang kita baca tadi. Ayat berapa? Halo? Lupa lagi ya. Surat apa? Ini mengantuk di nunutan nih. Yang di atas itu ya. Yang pertama, mendidik hambanya agar senantiasa menyampaikan amanat dan janganlah khianat. Gitu. Bagaimana kita sebagai orang tua nih, bagaimana kita sebagai guru, bagaimana kita sebagai dosen, bagaimana sebagai tokoh masyarakat, bagaimana sebagai pimpinan di berbagai lembaga dan tempat. Nah ini mendidik hamba-hambanya, mendidik, membimbing, mengarahkan ya, memberikan bimbingan agar senantiasa menyampaikan amanat. Diberi tugas itu anak-anak kita ya diingatkan, dan janganlah khianat. Khianat itu tidak melaksanakan, tidak mengindahkan amanat tadi. Kemudian senantiasa mengajarkan agar bersikap adil dalam mengambil keputusan kepada siapapun tanpa melihat kerabat atau harta. Tidak boleh karena saudara saya salah menjadi benar, kemudian benar tambah tidak benar, tidak begitu ya. Pokoknya kepada siapapun, kepada keluarga kalau memang salah ya salah. Kemudian juga atau juga soal harta itu ya, kalau memang salah ya salah gitu dalam pengurusannya gitu. Maka di sini senantiasa ia mengajarkan agar bersikap adil dalam mengambil keputusan kepada siapapun tanpa melihat kerabat atau harta. Kemudian juga mengajarkan mawas diri dalam kehidupan sehari-hari, karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Nah ini kita sebagai orang tua memutuskan untuk anak-anak kita menjadi pimpinan memutuskan untuk rakyat kita. Hati-hati, pertimbangkan matang-matang. Setelah dipertimbangkan kemudian diputuskan, setelah itu mawas diri. Nah ini jadi mengajarkan mawas diri dalam kehidupan sehari-hari.
Coba nak renungkan, apa tugas sekolah sudah benar dikerjakan? Nah gitu. Kalau orang tua kepada anak-anak yang sedang sekolah, sedang kuliah, apakah tugas-tugas dari mata kuliah ini sudah selesai dikerjakan? Sudah apa? Coba lihat lagi, coba pahami lagi, coba apa betul. Nah ini sedang melakukan mawas diri dalam kehidupan sehari-hari, karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Ini dalam bahasa kita sering mawas diri itu tepos seliro gitu ya, ataupun melihat ke dalam diri kita. Kadangkala orang sering banyak melihat keluar yang jelek-jeleknya, ke dalam yang bagus-bagusnya. Harusnya keluar lihat yang bagus-bagus, punya tetangga, punya teman, punya bawahan, punya atasan, lihat yang bagus-bagusnya, sampaikan sebagus-bagusnya. Kalau ke diri sendiri, lihat kekurangan diri, sehingga menjadi sadar dengan kekurangan itu untuk tidak menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Nah, ada kata kuncinya mawas diri. Yang keempat, senantiasa mengajarkan akhlak mulia agar berbuat kebaikan dan jujur dalam menjalankan ketaatan. Nah, bagaimana mengajarkan, mencontohkan, kemudian menginternalisasikan, membimbingkan, membina, terus akhlak itu dibina. Dan kita sudah banyak informasi tentang akhlak, apa itu akhlak, hakikat akhlak, tujuan akhlak ya. Itu semuanya sudah gamblang, sudah kita gali sedalam-dalamnya. Bahkan akhlak terbagi-bagi, ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang lebih agung, ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk, bahkan ada akhlak yang merusak. Karena akhlak itu perbuatan spontanitas yang dilakukan oleh seseorang, hasil bimbingan, didikan, binaan di rumah tangga. Sejak kecil orang tua sudah membimbing akhlak. Begitu dia keluar dari rumah, otomatis dia akan melakukan apa yang ditanamkan di dalam rumah tangganya itu. Maka sering ya melihat anak-anak yang senyum gitu, kena hasil didikan di rumah mungkin itu, jujur ya, menjalankan ketaatan, selalu mereka spontanitas dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu nilai-nilai pendidikan dari ayat yang kita baca tadi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dua pokok dasar prinsip menyelenggarakan sistem kepemerintahan yang diisyaratkan oleh Quran surat An-Nisa ayat 58, yakni amanah dan adil. Kedua pokok dasar. Jadi apa? Satu, amanah. Dua, adil. Amanah yang dibebankan rakyat dari sebuah proses politik tidak hanya sebuah kontrak politik yang berdimensi keduniaan, karena dalam pandangan Al-Quran, kepemimpinan sebagai perjanjian ilahi yang melahirkan tanggung jawab menentang kezaliman dan menegakkan keadilan. Mungkin kalau kontrak-kontrak politik itu hanya sementara, tapi hakikatnya kontrak politik dengan Allah Subhanahu wa taala akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu amanah dan perlu adil. Allah berfirman, mari kita baca pelan-pelan, mudah-mudahan dengan membacanya kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala
qala la yanalu ahdiz zalimin. Kita lihat artinya, ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim, berkata, aku mohon juga dari sebagian keturunanku. Allah berfirman, doamu aku kabulkan, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Ini sangat mendasar ya. Jadi kalau dilihat dari kalimat yang paling bawah itu, dalam firman Allah, Allah berfirman, doamu akan aku kabulkan. Doamu aku kabulkan, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Allah telah berjanji, Allah telah memberikan ketentuan-ketentuan, tapi bagi orang-orang yang zalim itu ya tidak berlaku. Maka jadilah kita orang-orang yang jujur, yang amanah, yang adil, jangan menjadi hamba yang zalim, baik menzalimi diri sendiri, mendolimi keluarga, mendolimi orang lain, apalagi mendolimi orang di mana-mana. Nah ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, amanah yang menjadi tanggung jawab dunia akhirat. Sehingga kepemimpinan tidak boleh dijalankan sembarangan tanpa prinsip keadilan, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah. Tiada seorang yang diamanati Allah memimpin rakyat, kemudian ketika ia mati, ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga. Kalau hadis ini hadis riwayat Bukhari, saya ingin mengulangi, tiada seorang yang diamanati Allah ya, memimpin rakyat, kemudian ketika ia mati, ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga. Maka kita doakan ya, para pemimpin rakyat diberikan tuntunan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan merasa takut kepada Allah, dan juga para pemimpin yang adil, yang amanah, surga menanti untuk para pemimpin. Kalau mengatakan pemimpin, kita juga yang duduk di masjid ini pemimpin. Jangan nunjuk-nunjuk orang. Kita pemimpin, kita pun pemimpin. Mudah-mudahan kita menjadi pemimpin, menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita adalah pemimpin, maka dalam mengambil sebuah keputusan kita harus mempertimbangkan secara adil, timbangkan bolak-balik, pikirkan gitu ya, dengan melihat kemaslahatan di dalamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imam alladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wa amdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mari kita lihat artinya apa tuh. Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin. Awas,
Makanya jangan tunjuk-tunjuk orang. Kita ini adalah pemimpin. Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Jadi semuanya pemimpin. Ibu-ibu ya merasa bukan pemimpin, nanti akan ditanya gimana ngurus anak, bagaimana ngurus keluarga, suami bagaimana ngurus istri, bagaimana mempertanggungjawabkan semuanya. Nah ini hadis ya, riwayat Bukhari, dibaca lagi nanti pelan-pelan. Semuanya membaca, mudah-mudahan ketika menjadi pemimpin kita tetap memimpin yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat, Imam Al-Ghazali berpendapat maslahat pada dasarnya merujuk pada perwujudan mencapai manfaat dan menolak suatu keburukan, sekaligus usaha menjaga maksud syariat seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Izzu al-Din Ibnu Abdul al-Salam, seorang tokoh kenamaan abad ke-13, menuliskan bahwa mewujudkan maslahat, kemaslahatan, dan menolak terjadinya mafsadah atau kerusakan, hukumnya adalah wajib. Dalam kitabnya Qawaidu al-Ahkam fi masaili al-an'am nih. Al-an'am ya, atau al-anam, beliau menyampaikan kemaslahatan murni itu sangat sulit terwujud. Ulangi, kemaslahatan murni itu sangat sulit terwujud. Upaya mencapai kesejahteraan bagi masyarakat seperti di bidang pangan, papan, hanya bisa diraih dengan jerih payah dan perjuangan keras. Karena itulah kemaslahatan yang diraih ya bercampur dengan sisi mudorot yang menginginkannya. Nah ini menurut hal yang diungkapkan barusan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, menurut Al-Khawarizmi ini dalam kitab Irsyad Al-Fuhul ila Tahqiq Al-Hukum min Ilm Al-Usul ya, maslahat merupakan pemeliharaan terhadap tujuan hukum Islam dengan menolak bencana, kerusakan, hal-hal yang merugikan dari makhluk atau manusia. Syekh As-Sa'di rahimahullah kembali menyebutkan ajaran Islam dibangun di atas maslahat. Ajaran tersebut mengandung maslahat dan menolak mudorot atau bahaya. Maslahat yang dimaksud adalah manfaat. Maslahat di sini bukanlah kembali pada Allah, karena Allah itu Goni. Apa Goni? Maha kaya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, hanya Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, para ulama juga membagi maslahat menjadi 3 macam. Maslahat mu'tabarah, maslahat mulghah ya, dan maslahat mursalah.
Pertama apa? Maslahat mu'tabaroh, yaitu maslahat yang dianggap sebagai maslahat oleh syariat, baik ditetapkan oleh dalil Al-Quran, As-Sunnah, Ijma maupun Qiyas. Contohnya adalah dalam masalah kisos dan jilbab. Maslahat mulghoh, yaitu maslahat yang bertentangan dengan syariat. Contohnya dalam maslahat ini, siapa yang bersumpah lalu ia melanggar sumpahnya, maka ia punya kewajiban untuk menunaikan kafarat sumpah. Maslahat mursalah, yaitu maslahat yang tidak memiliki dalil, namun tidak bertentangan, ditiadakan oleh syariat, ya, dan tidak pula dianggap. Mengenai maslahat yang satu ini, para ulama berselisih pendapat apakah bisa dijadikan hujah, alasan kuat ataupun tidak. Sebagian ulama ada yang menolaknya, sebagian hujah karena sifatnya duga-duga. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dampak negatif mengambil keputusan secara tidak maslahat. Nah ini, pertama, ketidakadilan yang menyalahi amanah, munculnya konflik, keterbelakangan ekonomi dan kecemburuan sosial, dilanda rasa gelisah. Allah berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aksaruhum musyrikin." Mari kita lihat artinya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Nabi Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang musyrik. Selanjutnya hadirin wal hadirat, Rasul bersabda, "Ittaqu az-zulma fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah." Takutlah berbuat dolim. Ingatlah, takutlah berbuat dolim, karena sungguh ia mendatangkan kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Takutlah kita kalau memutuskan sesuatu, takut, ya, takut jadi dolim, takut berbuat dolim sehingga menjadi tidak dolim. Takut berbuat dolim, kenapa? Karena sungguh ia mendatangkan kegelapan di hari kiamat. Di ketika terjadi hari kiamat, orang yang suka dolim, suka mendolimi orang, ya, itu nanti terjadi kiamat, mereka akan gelap, tidak bisa menyelamatkan dirinya karena kegelapannya itu akibat dari kedolimannya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yang artinya celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Sebaliknya apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu kiamat, yaitu hari ketika manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, cara agar mengambil keputusan yang berdasar kemaslahatan serta keselamatan dunia dan akhirat. Bagaimana caranya ini? Kita lihat. Yang pertama, senantiasa memutuskan karena Allah dan karena cinta kepada Allah.
Terus yang kedua memutuskan sesuatu karena mencari ampunan Allah dan senantiasa bertakwa. Selanjutnya memutuskan perkara dengan adil. Selanjutnya menghindari kejahatan dalam memutuskan sesuatu. Terus memutuskan sesuatu tidak dengan hawa nafsu. Selanjutnya sampai kepada kisah teladan. Jadi yang tadi silakan nanti dibaca ya, akan dikirim ya PPT-nya, mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Kita lihat kisah teladan. Nabi Muhammad SAW merupakan contoh paripurna mengenai sifat adil. Dalam memutuskan persoalan, beliau selalu menelaah dengan sedetil mungkin. Pihak-pihak yang berseberangan akan didengarkan secara seksama. Dengan demikian atau dengan begitu, keputusan yang diambil dapat menjadi maslahat bagi semua. Beliau biasa mempraktikkan prinsip keadilan bahkan sebelum menerima risalah kenabian. Lihatlah bagaimana perannya sebagai penengah dalam peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Pasca perbaikan Ka'bah, tiap kepala suku sempat bersikeras melaksanakan tugas itu. Nyaris saja perang saudara terjadi di Mekah. Akan tetapi sosok berjulukan Al-Amin itu kemudian mengajak seluruh pemimpin kabilah untuk bersama-sama memindahkan batu mulia itu ke tempat semula. Itu jadi bagaimana Rasul melakukan pertimbangan tadi ya. Jadi ini perlu dibaca pelan-pelan supaya kita juga sebagai umat Nabi Muhammad yang akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, doa. Ini doa di akhir PPT ini. Mungkin ada yang sudah sering membaca doa ini, mudah-mudahan jadi amalan harian. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukkan kepadanya kecuali Engkau. Dan palingkanlah dariku kejelekan akhlak. Tidak ada yang dapat memalingkannya dariku kecuali Engkau. Mudah-mudahan bisa dibaca dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah besar sekali manfaatnya dari doa yang kita baca ini. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini dengan syukron jazilan dan thank you-nya. Terima kasih hatur nuhun. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, ucapan kami yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir menghadiri kajian ini, atau tidak hadir tapi tahu ada kajian ini, atau sudah akan hadir tapi terjadi hadirna. Semuanya mudah-mudahan mendapatkan ampunan, rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ucapan terima kasih kepada Sivitas Akademika UPI. Mudah-mudahan para pemimpin UPI dari atas sampai bawah semuanya diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketua dan sekretaris DGB juga mudah-mudahan tetap hadir dan sehat walafiat, yang sudah sering hadir dan mudah-mudahan tetap hadir dalam menjemput berkah dan juga rahmat. Terima kasih kepada Prof DGB. Di sini ada Prof Didi, ada Profesor Ade Gafar, Profesor Aan, yang diteruskan sekretaris DGB-nya oleh
Profesor Ade Gafar, terima kasih yang selalu membagi-bagikan PPT ataupun membagikan informasi dan membagikan player kepada semua. Mudah-mudahan menjadi amal soleh yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Dekan EPBS, halo, Profesor Dr. Tri Indri Hardini, kemudian Profesor Yulianeta, Profesor Dingding, dan Dr. Hajah Yanti Wirja. Juga mudah-mudahan dekan-dekan dan para pembantu dekan di UPI semuanya tetap dalam rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dekanat, dekan-dekan ataupun juga para pembantu dekannya sama-sama selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Direktur SPS UPI Profesor Juntika dan istri dan ibu selalu hadir, dan juga semua yang ikut dari SPS mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan penuh keberkahan. Kemudian juga Direktur Kamda Cibiru Profesor Denny dan juga Profesor Yayan ini dari Kamda Purwakarta juga selalu hadir, mudah-mudahan dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Prodi Pedagogik Dr. Epiana juga hadir dengan para mahasiswa S2-nya. Mudah-mudahan Ketua Prodi Pedagogik tetap sehat dan membawa jamaah mahasiswanya dengan berkualitas dan cepat selesai. Mudah-mudahan. Terima kasih. Kemudian juga mahasiswa S2 dan S3 Administrasi Pendidikan PIP UPI, dan juga Kak Prodi S2 S3 Administrasi Pendidikan Dr. Haji Diding Nurdin juga mudah-mudahan tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Profesor Dedi Koswara ini juga hadir. Dr. Pipit Fitriani Wadek dari kedokteran Fakultas Kedokteran UPI juga hadir selalu, mudah-mudahan menjadi doktor dan calon doktor yang dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Prof. Yadi Purwanto, dosen ITB juga hadir. Kemudian Dr. Kiai Haji Man Ali dari PBA Pendidikan Bahasa Arab juga hadir. Terima kasih. Penasehat sama-sama penasehat DKM Al Furqon juga hadir nih. Di sini ya ada Prof. Juntika, ada Prof. Mufid, dan juga profesor yang lain ikut hadir, mudah-mudahan penuh keberkahan. Ketua DKM Al Furqon Profesor Edi Suresman, nah juga ini hadir selalu, halo. Nah, jadi hadir selalu dengan penuh keberkahan insya Allah. Kemudian juga Dr. Joni dan pengurus DKM yang lainnya, mudah menjadi para pemimpin DKM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Profesor Dr. Usep Kuswari EPBS UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang, dan juga teman-teman seangkatan katanya juga hadir, mengajak kawan-kawan angkatan 70 berapa itu ya? Ya 9 selalu. Nah ini Prof. Mupin sekarang sehat bersuara, insya Allah sehat walafiat. Terima kasih. Kemudian juga Sivitas Akademika Uninus. Nah ini di sini ada Pak Profesor Dr. Haji Nana Herdiana, kemudian Profesor Dr. Haja Ade Tuti Rosa, kemudian Bapak Dr. Haji Hendi ya hadir, kemudian juga Dr. Ruhendi, Pak Gatot, juga alumni dan mahasiswa yang sedang berkuliah ya, semuanya Sivitas Akademika Uninus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Sivitas Akademika UBK nih, Ketua Yayasan Adiguna Kencana Haji Mulyana kandidat doktor ya. Kemudian Rektor UBK Dr. Entris Sutrisno MHKes. Halo Pak Rektor, selalu hadir dalam kajian ini. Sami-sami semoga menjadi rektor yang dibanggakan Allah. Kemudian juga Sivitas Akademika High School. Ini di sini Ustadz Dr. Sandi beserta santrinya, Masya Allah. Semoga santri-santri High School menjadi santri yang cerdas, yang ilmunya ya mantap, imannya kuat, amalnya tulus. Semoga menjadi santri yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di sini ada Mas Don
kelas kerjasama doktoral BPIPRI. Halo Mas Don, nah ini juga hadir, selalu hadir insya Allah. Kemudian Pak Haji Teddy Asda Tasikmalaya, nah juga saya lihat tadi ada hadir. Nah ini Asda yang selalu ngaji, insya Allah berkah dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih. Kemudian Bu Cucu Mas Pika dan para calon doktor Ilpen kelas 3B cina kitu tah hadir. Terima kasih, semoga berkah. Kemudian Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen pasca sarjana S2 PP Suryalaya Dr. Ki Haji Riyad Jamil SPDI M hadir juga dengan para jamaah dan para mahasiswa, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kawan-kawan dari Untan, ini dari Kalimantan Barat, ada Profesor Sulis ya, ada Dr. Yulis, kemudian ada Dr. Yani dan juga kawan-kawan lainnya baik dari Untan, dari IAIN juga hadir, dari sekolah tinggi, kawan-kawan dari Untan semoga lancar dalam studinya dan juga membimbing, mendidik para calon doktor dan juga menjadi hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak, sama-sama Pak Tatang Muhtar, calon doktor nih, Kadis Dukcapil Kota Bandung dan Ketua ICMI Kota Bandung. Halo Tatang, sami-sami selalu sehat, lancar selalu dan penuh keberkahan. Kemudian DKM Masjid Al Mustofa juga hadir dengan para jamaahnya dari Cimeong Majalengka. Kemudian Bapak Jasman Indatno ITB Semarang juga hadir. FKIP Universitas Lambung Mangkurat juga hadir. Profesor Eri Sarimana, ini pembantu rektor di Unpak Bogor, semoga menjadi pembantu rektor yang tetap sehat walafiat dan penuh keberkahan. Kemudian Universitas Jambi juga ada dosen mahasiswa hadir. Terima kasih, semoga kita tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dr. Idris MPD dan istri dari Ciamis tada katingaleuan cenah Kang abdi milu ngaji. Alhamdulillah, semoga penuh keberkahan. Terus Pak Dr. Abu Khoer. Halo Pak Dr. Abu Khoer, tadi saya lihat sama-sama bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur, NTB dan biasanya Kalimantan Barat dan lain-lainnya. Kemudian Ibu Popi Dewi Puspitawati, Direktorat SMP. Halo, tadi saya lihat dari awal sudah hadir. Terima kasih. Semoga tetap sehat walafiat, penuh keberkahan. Bapak Andi Jamal Mapire, Pemprov Sulawesi Selatan, sama-sama. Kemudian juga Bapak Herman Syah, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat. Ibu Umi Kulsum, Kepala Balai Bahasa Jawa Timur. Bapak Cucu Sudrajat, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri. Ibu Rita Nurun Nisa, Ikatan Narasumber Instruktur Nasional Taman Kanak-Kanak. Ibu Resi Rezki TK Pramon Palembang juga hadir, makasih. Ibu Alpi Lailatin, Koordinator Komunitas Guru Belajar Nusantara Jawa Timur juga hadir, terima kasih. Ibu Isaris Arwiyati, Pengawas Sekolah Distrik Provinsi Jawa Barat juga hadir. Ibu Wihartati, Purna Tugas SMK Negeri 2 Surabaya juga hadir. Bapak Suka, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, terima kasih juga hadir. Sama-sama. Bapak Wasimin, Kepala Balai Guru Penggerak Kalimantan Barat, nah ini juga hadir, terima kasih. Sama-sama. Amin. Bapak Dodi Iskandar, Ibu Manikowati, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah juga hadir, terima kasih. Ibu Yeti Ulimawati, Guru Penggerak Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, terima kasih hadir. Ibu Ine Rahayu, SLB Negeri Cicendo Bandung juga hadir. Ibu Lestari, Purna Tugas Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur juga hadir. Ibu Alpa Nur Hasana, SMA Negeri Pakem Sleman
Yogyakarta juga hadir. Bapak Muhammad Noval, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga hadir. Terima kasih, semoga sehat selalu. Kemudian Bunda Sopi dan Majelis Ta'lim Asyukur Sumedang juga hadir. Sama-sama Sivitas Akademika ULM Banjarmasin, ada Pak Abdul Salam, Pak Zainuddin, Bu Sigit Wirnasi juga hadir bersama-sama. Terima kasih. Pak Sugeng Suwangi Penjamin Mutu SMA Negeri 8 juga hadir. Kemudian keluarga besar KBSA, YBSA, dan keluarga besar SMP Terpadu Az-Zahra di Cianjur Selatan. Pimpinannya Ibu Hajah Sobaria, mudah-mudahan sukses selalu dalam membawa yayasan dan membawa SMP penuh keberkahan. Kemudian juga keluarga besar Abah Ukik dan Abu Iyah, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Keluarga Yoyo Surya Kusuma juga selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Rumah Tahfiz dan Ilmu Al-Quran Darul Usama, Pak Ustadz Aeb Hidayat dan jamaah selalu hadir di pengajian Ahad pagi. Terima kasih. Kemudian juga seluruh kepala sekolah SD di Mande juga hadir. Sivitas Akademika IKIP Siliwangi, Bapak Tamtam Kamaludin, Bapak Usep Sutarman, Dr. Usep Sutarman STI Yamisa Soreang juga hadir. Terima kasih. Sami-sami Sivitas Akademika Pendikar Pancasila Untan, Bapak Ustadz Riyadi juga hadir. Terima kasih. Bapak Dr. Haji Agil, ini adalah Dekan FAI Unsika juga hadir. Halo Pak Agil, semoga sehat selalu. Kemudian MTSN 2 Bandung Barat, Ibu Dr. Hajah Yuni juga hadir. Bapak Gatot Handoko Jamaah Masjid Darul Irfan Jakarta, Ibu Hajah Aliyah Al-Badawi juga hadir. Bu Iyayu Inspektorat Kota Bandung juga hadir. Bapak Asdur pengurus PGRI Kabupaten Bandung, terima kasih. Bapak Ujang Permana juga hadir. Bapak Samsudin SPDMM dari STIT NU Al-Farabi Pangandaran juga hadir. Universitas YPIB Majalengka, Sivitas Akademika STEBI Bina Esa, DKM dan Jamaah Masjid Al-Falak juga hadir. GOW KBB Budeti dan Bulia, Bapak Dr. Ki Haji Unang Sudarma dari Bajnas Sukabumi juga hadir. Sama-sama SMK Nur Kausar Budia juga hadir. Pengurus MGMP IPA MTS, kemudian UIM Makassar, Bapak Profesor Mir Alam Bedu juga selalu hadir. Terima kasih. Sama-sama dari ada di Makassar, terima kasih. Kemudian SMK Negeri 1 Cilamaya, Ibu Buratum juga hadir. Pak Mahmud Farid ITB Riyadul Ulum Pondok Pesantren Condong Tasikmalaya. Jadi Bapak Dr. Ki Haji Mahmud Farid ini mudah-mudahan hadir dan sehat walafiat. SLB Negeri Sumedang juga hadir. LKP Madia Komputer, DKM Al Mustafa Cimeong, SLB Negeri Cicendo, SLB ABC Doa Banjaran, SLB PGRI Dharma Pertiwi, dan Ketua ITC Al Furqon UPI Bandung ya hadir juga. Halo Ketua ITC, mudah-mudahan sehat walafiat, baru pulang umroh, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kami berusaha kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigoro. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya
ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Ahad Payun, mudah-mudahan masih ada Yuswa. Pak Toto, terima kasih hadir dari PPIP. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga keluar duluan.